Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan Kamis pagi hari ini sedikit kita membahas tentang adab berpakaian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam mengatur segala lini kehidupan manusia. Jadi agama Islam itu bukan hanya mengatur perkara-perkara ibadah, bukan hanya mengatur perkara sholat, bukan hanya mengatur puasa, zakat, haji, tapi agama kita mengatur segala hal, segala lini kehidupan manusia. Baik antara interaksi manusia dengan manusia, ataupun hablum minallah, ataupun hablum minannas. Baik itu interaksi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun interaksi antara seorang hamba dengan sesama makhluk. Nah, salah satu hal yang diatur oleh syariat kita adalah berpakaian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama kita sangat luas. Agama kita mengatur segala perkara kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama kita mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Baik. Dalil yang mendasari bahwasanya agama kita mengatur berbicara masalah pakaian, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Jemaah kaum muslimin, ayat ini di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, wahai anak Adam, berarti seluruh manusia. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, berarti orang-orang yang beriman khusus. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan ya bani Adam, wahai seluruh anak Adam. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, telah menurunkan kepadamu pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian adalah termasuk nikmat dari Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan apa? Pakaian apa gunanya? Yuwari sawatikum, yaitu menutup aurat. Jadi salah satu fungsi pakaian apa? Untuk menutup aurat. Itu yang pertama. Kemudian Allah mengatakan warisha, sebagai perhiasan. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya pakaian itu ada dua. Disebutkan oleh para ulama. Pertama, sifatnya doruri, mendesak. Apa itu? Untuk menutup aurat. Kedua, sifatnya kamali, kesempurnaan, yaitu untuk perhiasan. Jadi itu berarti dalam ayat ini Allah mengatakan pakaian itu punya dua sifat, punya dua jenis ya. Jenis pertama, jenis yang doruri, mendesak, yaitu untuk apa? Untuk menutup aurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis pakaian untuk perhiasan.
Nah, nanti kita akan bahas apa itu batas-batas aurat. Ya, apa itu batas aurat. Kemudian Allah mengatakan melanjutkan dalam ayat ini, walibasut taqwa zalika khair. Akan tetapi libasut taqwa, pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Kenapa wahai jamaah? Ya. Pakaian takwa itu pakaian yang terbaik. Karena pakaian kita pakai sekarang, kita bisa lepas ketika kita butuh. Ya. Tapi kalau pakaian takwa, ketakwaan, kalau kita lepas, menjadi kafir. Ya. Menjadi kafir. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian ketakwaan itulah pakaian terbaik. Apa yang dimaksud dengan libasut taqwa? Para ulama mengatakan, pakaian ketakwaan itu berupa amal soleh. Ya. Berupa amal soleh. Sebagian ulama mengatakan pakaian ketakwaan yaitu khasyatullah, takut kepada Allah SWT. Ya. Sebagian ulama mengatakan libasut taqwa yaitu iman kepada Allah SWT. Intinya ya pakaian ketakwaan baik itu iman, baik itu amal soleh, itu nggak boleh kita lepaskan, nggak boleh kita lepaskan. Kemudian Allah mengatakan zalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Ya. Pakaian itu termasuk tanda-tanda dari kekuasaan Allah SWT. Ya. Pakaian yang kita pakai termasuk ayatillah, termasuk tanda-tanda ataupun kebesaran Allah SWT. La'allahum yazakkarun, supaya mereka mengingat Allah SWT. Ya. Jamaah Bapak rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang tadi kita sudah simpulkan, pakaian itu ada dua jenis. Yang pertama doruri, yaitu untuk menutup aurat. Yang kedua kamali, yaitu untuk perhiasan, lebih daripada auratnya. Misalkan aurat laki-laki, ya, batasnya dari sini sampai sini. Selebihnya itu berarti itu kamali, yaitu untuk perhiasan. Ya. Sekarang kita bahas apa itu aurat. Ya. Karena membahas pakaian nggak lepas dari aurat. Nah, apa itu batasan-batasan aurat yang merupakan batas-batas syariat? Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya aurat itu ada dua. Ya. Ada aurat dalam sholat dan ada aurat di luar sholat. Nah ini perlu dibedakan. Jadi nggak sama. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Suwair, itu harus ada pembedaan antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Ya. Nah sekarang kita bahas aurat di dalam sholat. Nah, aurat di dalam sholat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, dari pusar sampai lutut. Baik. Apakah pusar termasuk aurat? Dan lutut apakah juga termasuk aurat? Sebagaimana dalam kaidah yang maklum, para ulama mengatakan al-haddu la yadkhulu fil mahdud. Batasan itu enggak masuk dalam larangan. Berarti pusar sendiri bukan aurat dalam sholat. Ya. Kemudian lutut bukan aurat. Nah, jadi antara pusar dan lutut itulah aurat. Nah, dalam sholat bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki. Taib. Aurat dalam sholat bagi wanita. Apa batasnya? Semua anggota tubuh wanita, semua tubuh wanita itu aurat kecuali wajah. Nah, itu aurat dalam sholat. Jadi semua tubuh wanita itu aurat dalam sholat kecuali wajah. Oleh karenanya wanita kalau sholat itu tersingkap tangannya, itu aurat harus ditutup. Nah, ini dalam sholat. Nah, taib. Bagaimana aurat ketika di luar sholat? Nah, para ulama membagi aurat ketika di luar sholat bagi laki-laki. Nah, ada aurat ringan atau aurat adiyah kata mereka para ulama. Ada aurat mughallazah, aurat yang berat. Ya. Taib.
Aurat adiyah boleh tersingkap ketika ada kebutuhan. Adapun aurat mughalladzah, aurat berat, nggak boleh disingkap kecuali darurat. Nah, ini bedanya ya. Ini kita bahas aurat di luar salat ya. Bagi laki-laki ada namanya aurat ringan, ada namanya aurat berat ya. Aurat ringan boleh disingkap ketika kebutuhan. Aurat berat nggak boleh disingkap kecuali mendesak, darurat. Ya, itu bedanya. Apa itu aurat ringan bagi laki-laki di luar sholat? Yaitu antara pusat sampai lutut. Ya. Apa itu aurat berat? Aurat berat adalah kubul dan dubur, ya, zakar dan dubur. Nah, itu aurat berat. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang ketambak misalkan, ya, kita katakan aurat ringan apa? Dari pusar sampai lutut di luar sholatnya, sama dengan sholatnya, dari pusar sampai lutut. Jadi kalau ada orang nyemplung tambak, pengen ngambil apa barang yang jatuh misalkan, kemudian dia tarik sarungnya sampai kelihatan pahanya, boleh nggak? Boleh untuk kebutuhan, boleh untuk kebutuhan. Ini namanya apa? Aurat ringan. Boleh tersingkap ketika ada kebutuhan, tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak boleh. Ketika nggak ada kebutuhan nggak boleh. Taib aurat berat, zakar dan kemaluan dan dubur. Bolehkah disingkap? Nggak boleh kecuali darurat. Apa itu darurat? Misalkan berobat. Ya, misalkan berobat ke dokter yang harus disingkap zakarnya itu nggak apa-apa. Itu apa? Dalam kondisi darurat, bukan kebutuhan, ya, darurat, ya, mendesak sekali. Ya. Itu bagi laki-laki. Taib. Bagi wanita, aurat di luar sholat itu terbagi dua. Ya. Aurat bersama wanita dan mahramnya. Kemudian yang kedua ada tiga ya. Aurat wanita di luar sholat. Yang pertama, aurat wanita bersama sesama wanita ataupun mahramnya. Mahram bapak ya, saudaranya, saudarinya ya, mahram. Yang ketiga, aurat dengan suaminya. Ya, aurat dengan suaminya. Ini beda. Ada 3 pembahasan. Taib. Aurat wanita dengan suaminya enggak ada batas. Enggak ada hijab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Mereka itu pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan kalian pakaian bagi mereka, yaitu suami istri. Enggak ada aurat antara suami dan istri. Taib. Antara wanita dan sesama wanita ataupun sesama mahramnya. Bagaimana auratnya? Auratnya adalah sebagaimana batas yang tampak, yaitu kepala, rambut, batas leher, kemudian tangan, ya, telapak tangan dan kaki secara sopan, ya. Yaitu aurat wanita ketika bersama wanita ataupun mahram, yaitu aurat yang tampak saat sopan. Apa? Kepala, rambut, kaf, tangan dan pergelangan kaki sampai ke bawah. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram. Nah, ketiga, aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram, maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama, Allahu a'lam bishawab, adalah seluruh tubuhnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam Al-Quran, al-mar'atu aurah, wanita itu aurat semuanya, yaitu untuk wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian pembahasan aurat. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana pakaian yang boleh dipakai. Apa batas-batasnya? Ya. Yang tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, tujuan pakaian itu untuk apa? Untuk
menutup aurat. Nah, tadi kita juga bahas aurat itu seperti apa. Intinya ada aurat dalam sholat dan ada aurat di luar sholat. Laki-laki ketika dalam sholat auratnya di batas pusar sampai lutut. Di luar sholat ada namanya aurat ringan, ada namanya aurat berat. Aurat ringan nggak boleh disingkap kecuali ada kebutuhan, dan aurat berat nggak boleh disingkap kecuali ada darurat. Darurat. Kemudian untuk wanita kesimpulannya apa? Aurat di luar sholat ada 3 pembahasan. Aurat antara suami dan istri. Kedua, aurat antara wanita dengan sesama wanita ataupun mahramnya. Kemudian yang ketiga, aurat antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian pembahasan auratnya. Karena itu berkaitan dengan pakaian yang hendak kita pakai. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan apa jenis bahan pakaian yang boleh dipakai oleh seorang muslim. Nah, apa jenis bahan atau zat atau bahan yang boleh dipakai untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, pakaian. Maka kaidah umum mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi kaidahnya apa? Segala sesuatu boleh kita gunakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu itu untuk kalian. Ya. Berarti kata para ulama, segala sesuatu itu boleh digunakan oleh manusia kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah telah menjelaskan kepada kalian sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Dan Allah telah mentafsir, telah menjelaskan secara rinci segala sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Segala sesuatu yang Allah haramkan. Sebagaimana kita ketahui jamaah rahimani wa rahimakumullah, pakaian yang kita pakai itu berupa serat. Ya. Ada serat alami, ada serat buatan. Ya. Apa itu serat alami? Serat alami itu berasal dari hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau dari tumbuh-tumbuhan apa? Kapas. Ya. Kemudian jadi kain katun. Nah itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Ataupun dari serat daun, dari serat pohon pisang, dari serat kayu. Ya. Itu boleh. Ya. Itu boleh. Kemudian kedua, dari serat hewan, dari bulu domba, jadi kain jadi benang apa? Benang wol. Ya, jadi benang wol. Kemudian dari bulu unta, dari bulu kelinci, itu bisa jadi benang. Ya. Boleh, boleh. Bagaimana dari bulu anjing, ya. Ataupun bulu babi? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, karena hewan ini najis secara zatnya. Nah, ketika dia najis maka tidak boleh dipakai untuk diolah menjadi pakaian. Karena hewan ini najis. Ya. Itu ditinjau dari seratnya, serat bulu-bulunya hewan itu. Ya. Bagaimana dengan kimia? Ya. Dari apa? Dari sintesis. Ya. Itu dibolehkan. Karena selagi bukan dari bukan memudaratkan. Ya, istilahnya kalau digunakan sampai menjadi penyakit, ya, kemudian penyakit kulit, ini diharamkan sebab apa? Mudaratnya. Tapi asalnya dibolehkan. Asalnya dibolehkan. Jamaah kaum muslimin, Bapak rahimani
wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, bagaimana pakaian yang berasal dari kulit. Kulit. Tadi kita bahas bulu ya, beda ya. Sekarang bagaimana hukum pakaian yang berasal dari kulit hewan ya. Dari kulit manusia ada nggak? Dulu ada seorang psikopat ya. Dia banyak membunuh manusia ya. Dia ambil kulit manusia jadikan jaket ya. Dikumpul-kumpulkan. Kita nggak bahas itu ya. Tentu itu suatu yang haram karena manusia itu mulia hidup ataupun matinya. Sekarang kita bahas kulit dari hewan. Nah, kulit dari hewan. Ada setidaknya 3 pembahasan di sana. Ya. Pertama, pakaian yang dari kulit hewan yang boleh dimakan. Apa itu? Kerbau, sapi, kambing, unta. Ya. Boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Ketika hewan itu disembelih dengan sembelih syar'i. Ya. Boleh kulitnya itu dipakai. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Pakaian dari kulit hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka kita katakan boleh dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian. Tapi yang kedua, bagaimana dengan hewan yang boleh dimakan tapi sudah jadi bangkai? Maksudnya bangkai apa? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih dengan sembelih syar'i. Misalkan ada sapi jalan-jalan masuk ke sumur ya. Mati ya. Sapi ini jadi bangkai. Sapi ini jadi bangkai. Ataupun kambing jalan-jalan masuk sumur kemudian mati. Ini menjadi bangkai. Nah, bangkai hukumnya apa? Najis. Sebagian bangkai hukumnya najis walaupun berasal dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, ketika tidak disembelih dengan sembelihan syar'i maka hukumnya apa? Najis. Ya. Bagaimana kulitnya? Boleh nggak dimanfaatkan? Jadi hewan yang najis kemudian mati, boleh nggak kulitnya dimanfaatkan? Kata para ulama, boleh apabila disamak. Boleh apabila disamak. Jamaah kaum muslimin tahu ya, samak kita kulit disamak ya. Kan ada tempat penyamakan ya. Bahkan ada fakultas untuk samak kulit ya, menggunakan zat-zat kimia. Yaitu samak itu yaitu kegiatan membersihkan kulit bangkai binatang ya, yang bisa membuatnya busuk ya, dengan zat-zat tertentu ya, sehingga kulit itu bisa dipakai untuk buat baju ya, bisa dipakai untuk buat jaket, bisa dipakai untuk buat tali pinggang, bisa dipakai untuk buat sepatu ya. Itu namanya samak. Nggak mungkin lah hewan kulitnya kita potong langsung kita bentuk jadi tali pinggang pakai langsung, nggak bisa ya. Busuk nanti lama-lama ya. Ini tuh ada proses namanya proses samak namanya. Disamak dulu. Nah, boleh nggak? Boleh. Untuk jenis hewan apa? Hewan yang boleh dimakan dagingnya ketika jadi bangkai, maka kulitnya bisa dimanfaatkan dan suci ketika disamak. Tapi kalau belum disamak, maka hukumnya tetap kembali kepada asal, yaitu najis. Nah, itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, bagaimana dengan kulit hewan yang nggak boleh dimakan? Itu terbagi 2. Kulit hewan buas dan kulit hewan yang tidak buas. Ulama membagi 2, yaitu kulit hewan yang buas ataupun kulit hewan yang tidak buas. Tapi apa itu hewan buas? Hewan buas yaitu apa contohnya? Harimau, singa, buaya termasuk. Ya. Kemudian serigala, ya, termasuk jenis hewan buas.
Maka hewan buas itu kulitnya nggak boleh dimanfaatkan. Nggak boleh dimanfaatkan. Walaupun disamak. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mikdad bin Adi bin Ma'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naha an lubasi juludis siba warukubi alaiha. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian berasal dari binatang buas. Berarti mencakup di sana sebuah jenis binatang buas. Dan rukubu alaiha, dan dijadikan sebagai tumpangan. Misalkan dijadikan sebagai kursi ataupun pelana kuda, ataupun pelana unta diduduki, nggak boleh juga. Nggak boleh dipakai dan nggak boleh diduduki. Nah, ini khusus apa? Binatang buas. Tapi bagaimana dengan binatang yang tidak buas? Contohnya apa? Kura-kura, monyet, kulit dari monyet, pakaian dari monyet, ataupun apa lagi? Ular ya. Dan sejenisnya, pokoknya binatang yang tidak buas. Maka ada perselisihan di kalangan ulama, apakah kulitnya boleh dimanfaatkan ketika disamak ataupun tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan hewan yang tidak boleh dimakan secara mutlak itu najis, ya. Dan kulitnya nggak boleh dimanfaatkan walaupun disamak. Jadi kalau ada sepatu dari kulit buaya, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, ya, karena buaya itu binatang buas. Ya. Tali pinggang dari kulit sapi boleh nggak? Boleh, ya, halal. Ya. Tali pinggang dari kulit ular. Nah, kadang di pasar itu kulit ular ya, kulit buaya tapi bukan asli, tapi buat sintetisnya itu nggak apa-apa ya. Jadi yang asli maksudnya dari kulit buaya yang asli. Kata para ulama nggak boleh kalau dari kulit hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya. Ya. Hal ini pendapat ini diambil oleh sebagian besar para ulama pada zaman ini. Syekh bin Baz, ya. Ibnu Utsaimin, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan nggak boleh memanfaatkan kulit hewan yang nggak boleh dimakan, ya, dagingnya. Syekh Utsaimin mengatakan dalam ucapannya, was-shahih, walaupun ada khilaf ya, ada perselisihan di kalangan ulama, ya. Boleh nggak pakai sepatu dari kulit buaya misalkan? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian nggak boleh. Taib. Was-shahih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, annaha laysat bitahirah id kana min hayawanin najas. Lianna najasal ain la yathur law wusila bima'il bahar, kata Syekh Utsaimin. Yang pendapat yang benar, kulit dari hewan-hewan yang najis laisat bitahir, bukan suci, enggak suci ketika berasal dari hewan najis, ya. Hewan binatang buas itu apa? Najis. Terlebih-lebih babi dan anjing, ya. Lianna najasal ain la yathur, karena hewan yang zatnya sudah najis enggak mungkin suci. Lau gusila bima'il bahar, walaupun dicuci dengan air lautan, ya, kata Syekh Utsaimin, enggak akan suci. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Wala syakka anna ma dubiwa min juludil mayyital lati tahullu bizakati kal ibil wal baqar wal ghanam tuhurun yajuzu istimaluhu fi kulli syai'in fi as-sahhi aqwali ahli ilmi. Tidak dilakukan lagi, kata Syekh bin Baz. Semua yang disamak dari hewan yang maitah, hewan bangkai, yang berasal dari ibil, yaitu unta, bakor, sapi, ataupun kambing, suci ketika apa? Disamak. Yajuzu istimaluhu, boleh untuk dipakai. Fi kulli syai'in, untuk semua hal.
dipakai untuk sepatu, pakai untuk tali pinggang, pakai untuk taplak meja, ya terserah, boleh. Fi asahhi aqwali al-ilmi, ya. Menurut pendapat yang sahih. Amma jildul khinzir wal kalbi wa nahwihima mimma lahilu bizakah. Adapun kulit babi ataupun kulit anjing ataupun selainnya, ya, yang enggak sah untuk disembelih, ya. Yang enggak suci untuk disembelih, enggak boleh dimakan maksudnya. Fa fi taharatihi bidibak khilaf bainal ilmi. Kalau disamak memang ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Wal ahwat, akan tetapi yang lebih hati-hati, tarkus ti'malihi. Kita enggak make, ya. Jadi seorang ahlul ilmi, seorang muslim yang baik, kalau ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan boleh. Sebagai sifat warok kita tinggalkan. Kenapa? Kalau kita melakukan khawatir terkena keharaman. Paham ya? Kalau ada seorang ulama mengatakan perbuatan ini wajib, sebagian ulama mengatakan perbuatan ini sunnah, maka sebagai sikap warok kita melakukan. Kenapa? Takutnya kalau kita nggak melakukan, kita masuk melanggar kewajiban. Atau sebaliknya, kalau ada ulama mengatakan ini haram, sebagian ulama mengatakan ini boleh, maka sebagai sikap warok seorang muslim kita tinggalkan. Kenapa? Khawatir kalau kita melakukan, kita terkena hukum haram. Begitu, ya. Oleh karenanya Syekh bin Baz mengatakan dalam ucapannya tadi, wa manittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang ragu, hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan lakukan sesuatu yang tidak meragukan. Taib, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pembahasan yang kedua. Taib. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu hal-hal yang diharamkan saat berpakaian. Ya. Sekarang pakaiannya sudah suci, ya, sudah bersih dari perkara-perkara haram tadi. Pakaiannya bukan dari kulit kulit singa, bukan dari kulit babi apalagi, ya. Udah bersih. Apakah ada adab lagi? Ada. Nah, apakah ada hal-hal lagi yang diharamkan dari sisi syariat? Ada. Yang pertama, diharamkan memakai pakaian tipis yang tembus pandang sehingga kelihatan aurat. Paham ya? Ini pakaianku sudah suci, pakaian dari wol, dari kain katun. Tapi kalau tembus pandang diharamkan. Ya. Kalau tembus pandang diharamkan, tetap diharamkan. Walaupun pakaian itu suci, Ya. Apa tadi? Diharamkan memakai pakaian tipis yang tembus pandang sehingga kelihatan auratnya. Ataupun pakaian yang sangat sempit sehingga membentuk lekuk aurat. Nah, itu nggak boleh. Ya. Karena kan fungsi pakaian itu menutup aurat. Kalau pakainya tipis, super tipis, ya, sehingga membentuk lekuk aurat, nah itu yang nggak dibolehkan. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Ya. Itu yang pertama, hal yang diharamkan ketika memakai pakaian. Apa? Tertipis, tembus pandang, dan sempit membentuk aurat. Ya. Kemudian yang kedua, diharamkan isbal. Ya. Isbal. Apa itu isbal? Isbal itu apa ya? Memakai sarung ataupun celana di bawah mata kaki. Ya. Mata kaki tahu ya?
mata kaki ya. Nah, batas yang boleh itu batas mata kaki. Ya misalkan ya, nggak ada contoh kaki ya di sini. Ya, anggaplah ini mata kaki kita. Ya, di sini mata kaki kita. Ya. Maka pakaian yang dibolehkan itu batas mata kaki itu. Di bawah itu diharamkan. Di bawah itu diharamkan. Baik itu sarung ataupun celana. Ya. Kapan dibolehkan? Kalau darurat. Misalkan pekerja, ya dia sebagai kuli bangunan, ya dia harus pakai safety. Ya pakainya harus panjang, menutup itu untuk melindungi dirinya. Maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pakaian harian itu diharamkan. Loh, kenapa diharamkan? Karena hadis Nabi, ya. Diharamkan karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan isbal. Ya. Itu istilah isbal. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berada di bawah mata kaki itu di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berada di bawah mati minal izari dari sarung. Kata para ulama, sarung itu hanya penyebutan misal. Karena zaman Nabi itu banyak memakai sarung. Izar, ya. Bagaimana celana? Sama hukumnya. Bagaimana celana? Sama hukumnya. Karena ma di sini bermakna umum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apapun yang berada di bawah mata kaki itu di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati engkau dengan isbal. Nah, istilahnya isbal, ya. Orang yang pakai pakaian celana di bawah mata kaki itu istilahnya isbal. Iya kawal isbal, kata Nabi. Hati-hati engkau dengan isbal. Fa inna isbalal izari minal mukhayyalah wala yuhibbuhallah. Ya, karena isbal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukainya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat Allah enggak bicara dengannya dan Allah enggak menoleh padanya. Walahum azabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Kata Nabi, al-musbil, ya, orang yang pakai pakaian isbal. Ya, musbil istilahnya isbal. Ya. Ini apa? Hal kedua yang diharamkan saat berpakaian. Walaupun celananya dari kain wol, ya, walaupun celananya dari kain yang suci, ya, tapi kalau dia isbal dalam pakaian itu maka diharamkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Siapa yang mengharamkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, hal-hal yang diharamkan. Kita ambil 3 saja, ya, 3 saja. Atau 4 lah, 4. Yaitu memakai pakaian yang menyerupai peribadatan orang-orang kafir. Misalkan sekarang orang Yahudi itu saat ibadah pakai apa biasanya? Apa? Ada itu, ya. Kita pakai boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Menyerupai orang-orang kafir, nggak boleh. Khusus ibadah, ya, bukan pakaian biasa, ya. Tapi kalau jaket, pakai jas, ya nggak apa-apa. Itu bukan pakaian khusus ibadah mereka. Yang dimaksud adalah memakai pakaian yang merupakan kekhususan ibadah mereka, itu nggak boleh. Kok nggak boleh? Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk bagian dari mereka. Ya, siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk bagian dari mereka. Maka atas landasan hadis ini nggak boleh kita memakai pakaian yang
merupakan kekhususan ibadah orang-orang kafir, baik itu orang-orang Majusi ataupun orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi, ya. Supaya apa? Kita nggak sama dengan mereka, ya. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ya, hal-hal yang diharamkan saat berpakaian apa? Menyerupai wanita ataupun wanita menyerupai laki-laki. Nah, ini banyak ini, ya. Tahun lalu itu ketika 17-an Agustus, yaitu ada namanya apa? Gerak jalan. Masya Allah. Banyak laki-laki kayak mbak-mbak, ya. Pakai pakaian perempuan. Apa hukum Islam dalam hal ini? Pakaiannya halal, pakaiannya suci. Tapi ketika pakaian itu menyerupai wanita, diharamkan oleh syariat. Ya, kalau wanita pakai pakaian wanita ya boleh, ya. Maksudnya laki-laki yang menyerupai wanita dalam berpakaian itu diharamkan oleh syariat. Ya, laki yang menyerupai memakai pakaian wanita diharamkan oleh syariat. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, berikan pakaian laki-laki, jangan pakai pakaian perempuan, pakaian kerudung. Nah, itu diharamkan oleh syariat. Ya. Loh, kok diharamkan? Ada hadis Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Allah melaknat. Ya. Rasulullah sallallahu la'ana Rasulullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang pakai pakaian kayak wanita, ya. Atau sebaliknya, wanita pakai pakaian menyerupai laki-laki, ya. Dapat laknat. Apa itu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Laknat al-bu'du an rahmatillahi azza wa jalla. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita dalam berpakaian, ya. Ataupun wanita yang menyerupai laki-laki, ya, sebaliknya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tasyabbaha birrijali minan nisa wala man tasyabbaha binisa'i minar rijal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari mana, ya? Bagian dari umat lain, ya. Dan ini kita dapati sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan dalam hal ini, ya, pakai pakaian wanita, ya. Itu nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Dapat laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu 4 hal, ya, 4 hal kita ambil secara singkat, ya. 4 hal yang diharamkan berpakaian apa? Tipis, menembus pandang ataupun membentuk lekuk tubuh terlalu ketat, ya. Kemudian yang kedua, isbal. Kemudian yang ketiga, menyerupai orang-orang Yahudi atau peribadatan mereka. Kemudian terakhir yang keempat, menyerupai wanita, menyerupai wanita ataupun wanita menyerupai laki-laki. Nah. Pembahasan terakhir, yang keempat, ya. Pembahasan pertama tadi apa? Aurat. Pembahasan kedua, jenis pakaian yang boleh dipakai. Pembahasan ketiga, hal-hal yang diharamkan saat berpakaian. Kemudian terakhir yang keempat, hal-hal yang merupakan adab baik ketika seorang memakai pakaian. Taib. Adab merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat kita. Dengan adab, seorang itu
kelihatan sempurna di mata orang lain. Dengan adab, seorang itu kelihatan sempurna di hadapan Allah SWT. Sampai para sahabat, para salaf kita dahulu, mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ya. Taib. Apa itu adab yang baik dalam berpakaian? Yang pertama apa? Membaca doa ketika hendak memakai pakaian. Membaca doa ketika hendak memakai pakaian. Di sini ada perbedaan doa, ya, antara pakai pakaian baru atau pakai pakaian yang harian. Ya. Terhadap pakaian baru itu doa yang disunahkan untuk dibaca apa? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as-suluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya. Bisa dilihat di hadis-hadis Nabi SAW, doa memakai pakaian baru. Ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Apa artinya? Ya Rob, dengan engkaulah pemilik pujian, engkaulah yang memberikanku pakaian. Aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Intinya begitu. Ya. Itu doa memakai pakaian baru. Taib. Bagaimana doa ketika memakai pakaian biasa? Ya. Alias sudah tidak baru lagi. Ya. Apa doanya? Doanya lain lagi. Nah, doanya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi, dan dihasankan oleh At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW bersabda, man labisa sauban faqala alhamdulillahillazi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa tadi? Doa pakai pakaian biasa. Alhamdulillahillazi kasani bihadza saub. Alhamdulillahi kasani bihadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahillazi kasani bihadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pakaian ini dan memberikan kepadaku rizki tanpa ada sedikit pun kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Yang menyadarkan tawakal kepada Allah SWT. Nah, itu doa. Yang pertama apa teh? Ada baik dalam berpakaian. Yang pertama apa? Doa. Baik itu memakai pakaian baru ataupun memakai pakaian yang harian. Ya. Tadi juga kita sebutkan ada doa khusus pakai pakaian baru dan doa khusus memakai pakaian harian. Nah, itu ya, adab yang baik ketika berpakaian yang pertama. Kemudian yang kedua, mendahulukan tangan bagian kanan sebelum bagian kiri. Ini semua hal, baik itu pakai sendal ataupun pakai pakaian. Kalau jam ataupun cincin sebagian ulama boleh kanan ataupun kiri, ya, karena sesuai kebutuhan dan hajah. Ya. Taib. Sama dengan sikat rambut. Ya. Sikat rambut itu bagian kanan baru kiri. Sama dengan hal pakaian. Ya. Kan ada lengan kanan, lengan kiri ya. Mana yang sunnah? Yang sunnah memakai kanan baru kiri. Taib, bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memakai pakaian, kita niatkan mengikuti Nabi, maka dapat pahala. Paham ya? Kita pakai pakaian kanan dulu. Kenapa? Nabi mengajarkan hal tersebut. Maka ketika kita memakai pakaian dengan niat seperti itu, kita dapat pahala. Kenapa?
karena kita melakukan perbuatan tersebut imtisalan, mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau kita pakai pakaian biasa ya, nggak ada niat, nggak dapat pahala. Itu bedanya. Ya. Apa tadi adab kedua? Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Yang mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Baik baju, celana, sempak, ya. Apapun, ya, sendal ataupun yang lainnya. Dan usahakan ajarkan anak-anak kita, ya, untuk hal tersebut supaya mereka terbiasa dengan contoh Nabi SAW. Kenapa kok kanan dulu? Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Dahulu Nabi SAW, kata Abu Hurairah, dahulu Nabi SAW kalau pakai pakaian mendahulukan yang kanan dulu, yang kanan dulu. Ya. Bahkan Aisyah istri Nabi SAW yang hidup sehari-hari dengan Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Tentunya Aisyah kalau mengatakan kehidupan Nabi udah nggak asing orang Aisyah istrinya Nabi. Ya. Apa kata Aisyah? Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ya. Nabi SAW itu senang dengan mendahulukan yang kanan, baik ketika pakai sandal, wa tarajjul, ataupun ketika sisiran, dan ataupun ketika toharoh, wudhu, ya kan kanan dulu kan. Ya. Wa fi sya'nihi kullih, kata Aisyah, dan semua perbuatannya, pakai pakaian, ya, pakai apa, mendahulukan yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab baik yang kedua saat berpakaian. Ya. Kita ambil 4 saja, 4. Kemudian adab yang ketiga, tidak tercela. Ya. Seorang itu senang memakai pakaian yang bermerek. Ya. Apakah kesombongan? Enggak, bukan kesombongan. Ya. Saya senangnya pakai pakaian yang bagus dan bermerek. Ya. Enggak apa-apa, enggak tercela. Ya. Jadi kalau orang kaya misalkan, ya, mampu beli pakaian-pakaian yang bagus, tapi dia nggak mau, malah milihnya pakaian yang koyak-koyak, ya. Apa koyak? Sobek-sobek, ya. Pilihnya pakaian yang koro, ya. Yang usang. Ini malah tercela. Ya. Kenapa? Allah SWT cinta dengan sesuatu yang indah. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya. Bahwasanya dulu, ya, pernah ada kisah seorang sahabat, dia Nabi SAW menyebutkan tentang bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Maka sahabat ini heran, ya, dia tanya, wahai Nabi, ya, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni an akuna thawbi ghasilan wa ra'si dahinan wa syiraku na'li jadidan wa dzakara asya'a hatta zarqa ila qasyautihi. Ya. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, engkau bilang enggak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Tapi wahai Nabi, aku itu senang kalau pakai pakaian yang rapi, ya. Kemudian aku senang kalau rambutku itu ada minyak rambutnya, ya, wangi. Kemudian aku senang kalau sendalku itu baru. Ya. Sampai orang ini sebutkan segala sesuatu. Sampai pun cambuk yang baru, dia senang. Ya. Senang yang hal-hal yang itu. Apa kata Nabi? La zalikal jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Walakinnal kibra man safi'ahal haqqa wasdadan nasa. Ya.
Kata Nabi, semua itu bukan kesombongan, ya, semua itu nggak masalah. Itu adalah keindahan. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kiber, dengan kesombongan apa? Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran. Jadi bapak-bapak ya, saudara-saudaraku ya, kalau ada kebenaran datang kemudian nggak terima, berarti orang ini sombong ya. Walaupun dia bilang nggak sombong ya, karena ibrah itu apa? Hal itu ya. Jadi kalau ada datang kebenaran, Bapak ini nggak boleh dilakukan sebagaimana hadis Nabi SAW. Enggak ya. Berarti orang ini sombong. Kata Nabi SAW, yang sombong nggak masuk surga. Orang yang sombong nggak masuk surga. Apa kata Nabi? Al-kibru, sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ya. Sombong adalah apa? Ada dua ya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ya, kata Nabi SAW. Nah itu yang ketiga ya, adab dalam berpakaian, yaitu memperbagusi pakaian ya. Disetrika ya, dicuci. Seminggu nggak dicuci ya. Nggak masuk dalam kaidah ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, adab dalam berpakaian, yaitu berdoa kepada Allah SWT ketika selesai memakai pakaian ya. Berdoa kepada Allah SWT ketika melepas pakaian. Apa doanya? Doanya sangat mudah, kita sudah hafal semua ya. Bismillah. Bismillah ya. Kenapa? Kita mesti membaca doa ketika melepas pakaian. Karena jin itu bisa melihat aurat kita. Baik kita berada di dalam gedung-gedung yang tebal, ya. Baik kita berada di dalam benteng yang kokoh. Ketika kita melepas pakaian, gak baca doa, jin bisa melihat kita. Jin bisa melihat aurat kita ya. Taib. Bagaimana caranya supaya jin itu nggak bisa melihat aurat kita? Caranya adalah berdoa ketika melepas pakaian. Berdoa ketika melepas pakaian. Taib. Apa dalilnya jin itu bisa melihat kita? Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya jin itu melihat kalian. Jin dan kabilah-kabilahnya, berarti bukan hanya satu jin ya, melihat kita apa? Huwa wa qabiluhu, kata Allah SWT. Jin itu dan kabilah-kabilahnya melihat kalian. Haitsu la tarawnahum, padahal kalian itu nggak bisa melihat mereka. Padahal kalian itu nggak bisa melihat. Kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat aurat kita. Tapi salah satunya cara supaya jin itu nggak bisa melihat aurat kita, yaitu membaca doa ketika melepas pakaian. Perhatikan hadis Nabi SAW dari sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW qala, Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam iza dakhala ahadukum al-khala an yakula bismillah. An yakula bismillah, kata Nabi SAW. Satru, pembatas hijab antara mata-mata jin dan aurat manusia adalah ketika dia memasuki WC, ya, masuk WC, ya. An yakula, hendaklah dia mengatakan bismillah. Hendaklah dia mengatakan bismillah. Jadi jangan lupa ya. Ini sangat mudah untuk diucapkan. Nah, dan
ringan ya, untuk menghijab, menutup aurat kita dari jin ya. Bayangkan kalau jin itu punya FB ya, jin itu punya IG. Nah, habisan tuh ya. Jadi aurat kita di fotonya. Ya, di fotonya kemudian dimasukkan ke IG-nya ya. Tersebar ya. Tapi intinya ya, kita tidaklah, syariat itu memerintahkan suatu perintah kecuali dalam perintah ada kebaikan, ada maslahat yang murni atau maslahat yang dominan. Nah, demikian adab-adab atau hal-hal yang berkaitan dengan berpakaian. Kiri sini. Bapak rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita uraikan dari kajian kita, yaitu secara inti kita membahas tadi apa? 4 hal ya. Sebelumnya kita membahas firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ya, yang Allah mengatakan pakaian itu ada 2 hal, yaitu daruri dan kamali, yaitu untuk menutup aurat dan untuk perhiasan yang kedua. Kemudian berkaitan dengan aurat itu ada 2 hal, aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, kemudian yang ketiga yang kedua berkaitan dengan jenis zat bahan yang boleh dipakai oleh kita. Nah, itu ada penjelasannya tadi ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengharaman saat adab berpakaian. Kemudian yang terakhir apa? Adab-adab yang baik dalam berpakaian. Baik, sebaiknya ya ketika kita mendengarkan suatu kajian ataupun pelajaran ya, kita merekam untuk dijadikan faedah, ataupun kita punya catatan untuk mencatat suatu ilmu ya, karena ilmu itu kalau nggak dicatat akan hilang ya. Jadi ilmu itu kalau nggak dicatat ataupun tidak direkam ya, itu akan hilang ya. Baik, ini ada usulan himbauan dari Pak Koni ya. Jamaah setelah saya kajian itu melewati sisi kiri masjidnya, dari sini ya. Bukan dari sana ya. Dari sisi kiri masjidnya selesai kajian. Baik, demikian jamaah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.